Hai guys, jadi di video kali ini gue akan review iPhone 8 Plus untuk dipakai di tahun 2023. Apakah masih cukup worth it atau udah skip aja? Oke, langsung aja bakalan kita bahas terlebih dahulu. iPhone 8 Plus ini launching pada tahun 2017, tepatnya bulan September. Dan iPhone 8 Plus ini dulu dibanderol dengan harga hampir 20 juta untuk varian 256 GB-nya. Dan yang gue pegang saat ini adalah versi varian 64 GB-nya. Itu harganya kisaran di 17 dan 15 jutaan. Yang berarti HP ini setara dengan iPhone 14 Plus untuk tahun ini harganya ya guys. Yang perlu kita ketahuin, Apple emang begitu-begitu aja. Dia itu bakalan ngasih cycle harga yang di antara 15-20 jutaan ya di setiap lini iPhone-nya. Nah, maka dari itu, HP ini dulu memang adalah HP yang menurut gue sangat flagship. Karena dari harganya, terusnya dari brandnya logo Apple, dan dari desainnya pada tahun 2017 HP ini emang bener-bener cakep banget. Dan siapa sih yang nggak tahu iPhone 8 Plus? Chipsetnya ini dia A11 Bionic, seperti iPhone X atau iPhone X. Yang membedakan iPhone X itu dia sudah menggunakan Face ID. Nah, untuk dari desain iPhone 8 Plus ini memang sedikit agak udah ketinggalan. Tapi siapa sangka harga yang dulunya 20 juta sekarang turun jadi 3 jutaan doang. Which is itu udah turun sekitar 15-17 juta selama kurang lebih 6 tahun lamanya. Oke, jadi gimana? Kalau untuk dari desain, iPhone 8 Plus ini gue akuin memang udah lumayan ketinggalan karena dia masih menggunakan Touch ID atau tombol. Tapi tenang aja, iPhone terbaru seperti iPhone SE generasi 1, 2, dan 3 dia masih menggunakan Touch ID. Ya meskipun chipsetnya memang bagus, tapi kan mereka masih menggunakan teknologi itu gitu. Jadi menurut gue meskipun desainnya jadul, tapi teknologinya nggak terlalu ketinggalan karena masih diterapkan di generasi iPhone terbaru guys. Nah, tapi untuk iPhone 8 Plus ini dia memiliki ukuran yang lumayan besar, yaitu 5,5 inci. Hanya saja meskipun ukurannya 5,5 inci, jidat dan dagunya ini masih tebel banget. Jadi layarnya nggak full kayak gitu guys ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Oke, untuk dari kamera iPhone 8 Plus ini lumayan cukup bagus untuk tahun ini guys. Spesifikasinya yaitu 12 megapiksel 2160p. Yang menurut gue hasil kameranya ini masih cukup tajam di tahun ini. Ditambah lagi hasil dari videonya masih sangat stabil. Apalagi kalau kita suka main Instagram nih. Buat kalian yang suka sosmed, kalau iPhone ini emang bener-bener nggak ada obat guys. Karena memang dia untuk stabilisasi videonya bagus. Dan hasil setelah diuploadnya pun dia nggak pecah seperti di Android kayak gitu ya. Buat kalian yang cewek-cewek atau cowok yang seneng untuk konten fotografi, kayak foto-foto, video, HP ini tuh cocok banget. Karena menurut gue budgetnya tuh 3 juta ini udah lumayan murah ya. Dan spesifikasi yang ditawarkan juga bagus, dari kameranya oke, terusnya untuk chipsetnya juga oke nih guys, yaitu A11 Bionic. RAM-nya juga 3 GB ya kan. iPhone tuh kalau RAM-nya udah di atas 2 GB ya beneran bagus gitu. Bahkan iPhone 14 Pro aja RAM-nya 6 GB sih. Ya 6 GB gitu, 2 kali lipatnya. Dan itu 7 tahun kemudian baru di-upgrade RAM-nya. Wow. Nah, oke, untuk yang masalah iPhone Inter nih, kira-kira bisa pakai kartu Alsim nggak? Untuk unit yang gue pakai, yang gue dapat ini tuh bisa pakai kartu Alsim guys. Padahal ini kalau nggak salah unit dari Rusia ya. Tapi nggak tahu bakal diblokir atau enggak. Tapi yang jelas ini HP-nya masih bisa menggunakan semua kartu All Operator aman. Dan sayangnya unit yang gue dapat ini True Tone-nya off guys. Yang berarti LCD-nya nih udah nggak original. Nah itu sih yang harus kita cari nih, cara
membeli iPhone 8 Plus yang perlu kalian ketahuin gitu. Kalau misalkan beli iPhone tuh lebih baik LCD-nya ori, tapi casingnya lecet-lecet nggak apa-apa dah, asal jangan bodinya mulus ya kayak HP inilah. Ini kan kehitung bodinya mulus, semuanya mulus, tapi LCD-nya udah nggak ori tuh sayang banget sih menurut gue. Tapi ya nggak apa-apa, kita kan beli untuk di review gitu. Siapa tahu teman-teman di sini ada yang pengen beli kan, langsung aja cek linknya di deskripsi. Nah, untuk dipakai main game, chipset A11 Bionic ini dan RAM 3GB ini masih cakep banget, masih lancar. Gak ada kendala, gak ada masalah, kecuali kalian main gamenya itu adalah game PUBG Mobile. Kalau main game PUBG Mobile pasti udah gak kuat sekarang. Padahal tahun 2020 HP ini waktu harganya masih di 4,9 juta ini masih beneran dicari sama pro player. Bahkan pro player masih pakai iPhone 8 Plus waktu tahun 2020 kemarin guys. Tapi tahun 2023 udah jarang banget sih nemuin pro player PUBG pakai ini. Kalau untuk dipakai main game, suhunya masih oke, normal, agak sedikit panas ketika ya kalau misalkan musuhnya rame dan lain-lain lah. Tapi menurut gua HP ini masih worth it sih. Cuman ya dari desainnya itu kalian bisa menerima kekurangan atau enggak. Nah, kekurangannya ini yang pertama ya. Yang pertama tuh dari desain. Desain menurutku udah jadul. Teknologi nggak terlalu jadul, tapi desainnya sih masih kelihatan jadul. Terusnya itu baterainya ya 2500 mAh-nya iPhone. Udah cukup sebenarnya sih, tapi buat kalian yang biasa pakai Android pindah ke iPhone 8 Plus pasti ngerasa HP ini lebih boros dari Android. Karena mAh-nya kecil. Kecuali kalian beli di iPhone XR, iPhone 11, 12, 13, 14 itu baru baterainya beneran lebih awet. Sama kayak Android. Meskipun mAh-nya nggak sampai 4000. Nah, kesimpulannya iPhone 8 Plus ini untuk dibeli tahun ini jawabannya masih sedikit worth it, dengan catatan kalian harus nerima segala kekurangannya. Yang tadi gue bilang, dari segi desain, terusnya baterai, ya itulah kalian harus bisa maklumi. Tapi kalau urusan chipset dan performa HP ini masih pantas dibilang HP flagship guys. Mantan flagship, emang bener-bener flagship karena dari kemewahannya kalian dapat ya kan. Logonya logo Apple, terusnya kalian juga bisa merasakan chipset iPhone 8 Plus ini gitu. Chipset A11 Bionic tuh emang pada zamannya bagus banget, sampai sekarang masih bagus. Cuman ya kekurangannya karena sekarang udah ada chipset A16 Bionic, jadi nggak sebagus pada saat pertama kali rilis gitu. Karena kan teknologi semakin maju kayak gitu. Cuman untuk budget 3 jutaan ini worth it dibeli. Tapi kalau misalkan kalian ada pilihan Android lain, gue rasa Android yang terbaru yang Snapdragon 855 itu lebih cocok dibeli karena desainnya udah oke, terusnya chipsetnya bagus, dan yang penting desainnya kekinian lah dibandingkan dengan iPhone 8 Plus ini. Tapi semua itu balik lagi menurut kalian masing-masing bagaimana tanggapannya. Coba komen di kolom komentar. Jadi segitu dulu aja videonya yang gue bisa bikin hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. 100.000 subscribers gue bakal kasih iPhone 8 Plus. Langsung aja subscribe dan share ke teman kalian.